Baiklah, kami dari kelompok 10 akan memodelkan dan memvisualisasikan studi kasus berikut ke dalam bentuk causal loop diagram atau CLD. Studi kasusnya berjudul How much greenhouse gas emission comes from tropical deforestation and peatland loss, atau artinya seberapa besar emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi tropis dan hilangnya lahan gambut. Nah, dari studi kasus ini kami mengambil beberapa variabel yang nantinya kami akan modelkan ke dalam bentuk CLD. Berikut adalah 11 variabel yang kami dapatkan dari studi kasusnya. Kemudian 11 variabel ini kami modelkan dalam bentuk CLD sebagai berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur dari diagram CLD ini. Kita mulai dari variabel anthropogenic activities. Anthropogenic activities adalah aktivitas yang memberikan dampak buruk bagi alam dan manusia itu sendiri. Contoh, pembakaran hutan dan juga penebangan pohon. Nah, aktivitas antropogenik mempengaruhi variabel lain yaitu greenhouse emission, peatland, forest atau hutan, dan carbon release. Ketika anthropogenic activities meningkat, ini juga akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Begitu juga meningkatkan pelepasan karbon ke atmosfer, sehingga diberi notasi positif. Sebaliknya, ketika anthropogenic activities meningkat, justru akan mengurangi ketersediaan lahan gambut. Begitu juga dengan mengurangi ketersediaan wilayah hutan. Dengan begitu diberikan notasi negatif. Kita lanjut pada variabel forest atau hutan. Ketika wilayah hutan semakin meningkat, maka emisi gas rumah kaca akan semakin menurun. Kenapa? Karena hutan berfungsi menjaga atau meresap atau menyimpan cadangan karbon agar tidak terlepas ke atmosfer, sehingga diberi notasi negatif. Sedangkan ketika hutan meningkat, justru akan meningkatkan aktivitas antropogenik dan meningkatkan ketersediaan karbon dalam tanah dan juga meningkatkan aktivitas deforestasi tropis sehingga diberikan notasi positif. Kita lanjut pada variabel deforestasi tropis. Ketika deforestasi tropis meningkat, ini akan mengurangi ketersediaan lahan hutan. Apa itu deforestasi tropis? Yaitu aktivitas penebangan hutan atau pengundulan hutan untuk kepentingan pertanian ataupun perkebunan, sehingga aktivitas ini meningkat akan mengurangi ketersediaan lahan hutan dan juga meningkatkan degradasi hutan atau keadaan hutan yang menurun tingkat keanekaragaman flora dan faunanya, sehingga ketika degradasi hutan meningkat akan juga mengurangi ketersediaan dari wilayah hutan. Artinya hutan akan semakin menyempit sehingga diberikan notasi negatif. Kita lanjut pada variabel greenhouse emission atau emisi gas rumah kaca. Ketika emisi gas rumah kaca meningkat, juga akan meningkatkan aktivitas climate change mitigation atau mitigasi perubahan cuaca. Mitigasi ini artinya usaha untuk mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga ketika aktivitas mitigasi ini ditingkatkan atau lebih sering dilakukan, sehingga akan menekan emisi gas rumah kaca yang terjadi.
Nah, ketika aktivitas mitigasi ini juga ditingkatkan, maka akan meningkatkan juga pasar karbon atau carbon market. Carbon market ini artinya kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon. Sehingga kedua ini saling menguatkan, diberi notasi positif. Carbon market yang juga merupakan program dari climate change mitigation tentunya akan, ketika carbon market meningkat, tentunya akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Begitu juga ketika gas emisi rumah kaca meningkat, justru akan meningkatkan kembali aktivitas carbon market, karena semakin banyak peluang bagi negara untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi dari keberhasilan carbon market. Nah, kita lanjut pada variabel agroforestry. Agroforestry ini artinya pengelolaan sumber daya hutan dengan cara yang baik, dan baik secara ekonomi dan baik secara lingkungan. Sehingga ketika agroforestry activity atau aktivitas agroforestry ditingkatkan, justru akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga akan mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer. Kita lanjut pada variabel peatland atau lahan gambut. Ketika lahan gambut semakin banyak, maka akan semakin banyak juga aktivitas antropogenik yang dilakukan manusia. Dan juga semakin banyak lahan gambut, juga semakin banyak aktivitas agroforestry yang dilakukan. Sebaliknya, ketika lahan gambut semakin banyak, maka akan meningkatkan cadangan karbon dalam tanah. Ini notasi positif. Artinya lahan gambut meningkatkan cadangan karbon dalam tanah, karena lahan gambut berfungsi menjaga karbon di dalam permukaan tanah. Dan ketika lahan gambut meningkat, maka pelepasan karbon ke atmosfer juga akan menurun. Sebaliknya akan menurun, karena lahan gambut telah menyimpan cadangan karbon dalam tanah sehingga tidak dapat terlepas ke atmosfer. Sehingga ketika karbon rilis atau pelepasan karbon meningkat, maka akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Begitu juga sebaliknya, ketika karbon rilis menurun, maka emisi gas rumah kaca akan menurun juga. Variabel terakhir yaitu soil carbon atau cadangan karbon dalam tanah. Ketika cadangan karbon dalam tanah meningkat, tentu pelepasan karbon ke atmosfer juga akan menurun. Ketika soil carbon yang tersimpan semakin menurun, maka akan semakin banyak karbon yang terlepas ke atmosfer. Nah, demikianlah penjelasan diagram kami dari hubungan antara greenhouse gas emission, climate change mitigation, dan carbon market. Terbentuk balancing loop, dan hubungan antara forest, tropical deforestation, forest degradation, terbentuk hubungan reinforcing loop. Nah, hubungan antara forest dengan anthropogenic activities terbentuk hubungan balancing loop. Begitu juga anthropogenic activities dengan peatland membentuk hubungan reinforcing loop. Demikianlah penjelasan dari diagram kami, semoga dapat membantu dan itulah dapat kita mengerti bahwa greenhouse emission dipengaruhi oleh variabel-variabel yang banyak, dari hutan, aktivitas antropogenik, soil carbon, peatland, agroforestry, carbon release, tropical deforestation, forest degradation, carbon market, dan climate change mitigation. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.